Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan materi kami membahas salah satu organisme parasit dengan nama organismenya Enterobius vermicularis. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, next. Yang pertama, Sinta Maria Yesi Hombing dengan NIM 211501016. Yang kedua, Ratna Sarizai dengan NIM 211501039. Yang ketiga, Aulia Syafitri dengan NIM 211501053. Yang keempat, Zahira Dia Utari dengan NIM 211501062. Dan yang terakhir, Ahmad Faisal Bibi dengan NIM 211501065. Next. Adapun beberapa subbab pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama yaitu taksonomi dari Enterobius vermicularis. Yang kedua, morfologi dan fisiologi Enterobius vermicularis. Yang ketiga, siklus hidup Enterobius vermicularis. Yang keempat, patologi yang disebabkan oleh Enterobius vermicularis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penyebaran Enterobius vermicularis. Langsung saja saya akan menjelaskan taksonomi dari Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis ini berasal dari filum Nematoda, dari kelas Secernentii, dari subkelas Thyruria, dari ordo Oxyurida, dari famili Oxyuridae, dari genus Enterobius, dan dengan nama spesies Enterobius vermicularis. Pembahasan yang kedua yaitu tentang morfologi dan fisiologi akan dijelaskan oleh teman kita Ahmad Faiz. Silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi dan fisiologi dari cacing Enterobius vermicularis. Cacing jantan pada umumnya berukuran 2-5 mm dan ekornya berbentuk melingkar seperti tanda tanya. Untuk cacing betina umumnya berukuran lebih besar, yaitu sekitar 8-13 mm dengan ekor yang panjang dan runcing. Selanjutnya, cacing betina ini dapat mengandung telur hampir separuh badannya. Next. Sementara itu, telur dari cacing kremi berbentuk oval asimetris dengan ukuran panjang 50-60 mikron dan lebarnya sekitar 20-32 mikron. Telur tersebut dilapisi oleh albumin yang membuat telur tersebut mudah melekat satu sama lain. Cacing betina dewasa dapat mengandung 5.000 hingga 17.000 telur yang dikeluarkan di daerah anus. Telur tersebut kemudian akan matang dalam waktu 6 jam. Baiklah, demikian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zahira Dia Utari. Ini saya akan menjelaskan siklus hidup dari cacing Enterobius vermicularis. Pada gambar kita bisa melihat 5 fase hidup dari cacing tersebut yang dimulai dari telur cacing yang terletak pada lipatan perianal. Larva di dalam telur berkembang dalam 4-6 jam. Kemudian siklus tersebut dilanjutkan kepada telur berembrio yang tertelan manusia yang larvanya akan menetas di dalam usus halus manusia. Lalu fase selanjutnya ialah cacing dewasa yang hidup di dalam lumen usus buntu. Kemudian grafit betina bermigrasi ke area perianal pada malam hari untuk bertelur. Cacing Enterobius vermicularis dewasa hidup di lumen kolon dan sekum manusia. Pada lumen usus, cacing dewasa mendapatkan kebutuhan makanan dengan mudah dan dapat berkopulasi untuk berkembang biak. Kopulasi cacing jantan dan betina terjadi di sekum. Cacing jantan akan mati setelah kopulasi, sementara cacing betina akan mati setelah bertelur. Cacing betina dapat mengandung 11.000 sampai 15.000 butir telur dan akan bermigrasi ke daerah perianal untuk bertelur.
Telur akan matang dalam waktu kira-kira 6 jam. Telur yang tanpa sengaja tertelan akan mengikuti jalur pencernaan manusia dan akan menetas di usus 12 jari. Kemudian, telur tersebut akan tumbuh dewasa di dalam jejunum dan ileum. Telur yang menetas di daerah perianal akan bermigrasi kembali ke usus besar melalui anus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sinta Maria Yesesi Hombing, yang akan menjelaskan tentang patologi dari cacing. Patologi Enterobius vermicularis. Infeksi oleh Enterobius vermicularis pada manusia dapat disebabkan oleh 3 cara, yaitu peroral, periinhalasi, dan retrograde infection. Peroral atau tertelannya telur cacing secara tanpa sengaja dapat melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh tangan yang tertempel oleh telur cacing, akibat tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, telur cacing yang mengontaminasi makanan tersebut dapat hidup selama 13 hari dalam suasana lembab dan suhu ruangan. Infeksi melalui sindiran perinhalan atau menghirup telur cacing dapat terjadi akibat telur yang menempel pada tempat tidur, selimut, maupun perawatan rumah, dan debu akibat kurang menjaga kebersihan tangan dan kuku penderita. Retrograde infection merupakan infeksi yang diakibatkan telur cacing Enterobius vermicularis menetas di seluruh sekitar anus dan dapat berimigrasi ke usus besar melalui anus. Next. Nah, untuk infeksi pada anak-anak dapat ditemukan gejala seperti pruritus ani, keresahan atau kegelisahan, hilangnya nafsu makan, insomnia, mudah marah, nocturnal enuresis, mimpi buruk, gemetar pada gigi, diare, gatal pada vulva, selulitis, yang kambuh-kambuh, dan endometritis. Nah, gatal pada daerah sekitar anus, terutama pada malam hari, yang selanjutnya menimbulkan eksfoliasi dan infeksi bakterial. Gejala lain yang dapat menyertai infeksi Enterobius vermicularis adalah rasa sakit pada abdomen dan perasaan menjadi sensitif. Beberapa gejala infeksi Enterobius vermicularis yaitu kurang nafsu makan, berat badan turun, aktivitas meninggi, cepat marah, gigi menggertak, insomnia, dan masturbasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Sapitri yang akan membahas persebaran Enterobius vermicularis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persebaran Enterobiasis vermicularis. Persebaran Enterobiasis vermicularis luas tersebar di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Cacing ini biasanya menginfeksi paling sering pada anak-anak. Untuk di dunia, prevalensi enterobiasis pada anak-anak di bawah 18 tahun berkisar antara 0,2 sampai 20%. Sedangkan prevalensi enterobiasis pada usia dewasa, yaitu 30 sampai 39 tahun, yang biasanya juga terinfeksi dari anak-anak mereka, mencapai 50%. Untuk di Indonesia sendiri, secara umum prevalensi kecacingan di Indonesia dilaporkan berkisar 60 hingga 80%. Next. Persebaran di Indonesia. Penyakit ini ditemukan kosmopolit tersebar luas di seluruh dunia. Yang dimaksud dengan kosmopolit adalah maksudnya penyakit ini menyerang semua umat manusia. Di Indonesia, enterobiasis menjadi penyebab kecacingan yang paling sering menyerang anak-anak berusia 6-8 tahun. Dan ditemukan insidensi lebih besar pada laki-laki dibanding perempuan. Cacing Enterobiosis vermicularis tersebar pada daerah yang memiliki iklim tropis atau juga pada daerah yang beriklim dingin. Infeksi cacing ini masih menjadi masalah yang sangat penting pada anak-anak, khususnya usia sekolah dasar. Hasil survei kecacingan pada siswa sekolah dasar di Indonesia tahun 2013 di 175 kabupaten dan kota menunjukkan bahwa angka kecacingan tertinggi adalah hingga mencapai 85,9% dengan rata-rata prevalensi 28,12%. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Demikian saja pembahasan materi kami tentang parasit Enterobius vermicularius. Kami mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kami. Atas perhatian Bapak dan teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.